Apa kata dokter? Kencing manis sama dengan adalah diabetes atau ya. diabetes gitu ya. Tetapi kenapa disebutnya dengan kencing manis? Tapi ternyata kalau kita periksa pipis kita di laboratorium, memang ada glukosanya atau ada gulanya di pipis kita gitu, yang ikut terbawa gitu. Ini tapi dengan catatan yang biasanya sudah mengalami gangguan pada ginjalnya. Dan apakah semua orang yang memiliki penyakit diabetes akan pipisnya ini rasanya manis? Ya belum tentu juga. Tetapi pada intinya adalah diabetes itu atau kencing manis ini di mana adanya peningkatan kadar gula di dalam darah kita. Harusnya gula di dalam darah kita ini dia nanti akan terdistribusi atau akan disalurkan kepada sel-sel dan jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, karena memang ternyata yang diabetes ini dia ada gangguan nih. Biasanya gangguannya di insulin. Insulin ini hormon yang dihasilkan oleh pankreas yang fungsinya untuk mendistribusikan dan memecah gula tadi. Jadi mereka itu nggak numpuk aja di dalam darah kita, tapi akan ditransport ke sel dan jaringan tadi. Dan ada masalah apa nih kalau misalnya di orang diabetes ini? Insulinnya yang pertama bisa tidak dihasilkan sama sekali, nggak ada gitu. Ini biasanya diabetes tipe 1. Kemudian ada diabetes tipe 2 yang dimana insulinnya ada nih, tapi kok tidak dipergunakan dengan baik. Atau kemungkinan yang kedua, insulinnya tidak cukup gitu. Akhirnya gula yang harusnya dikasihin ke sel sama jaringan ini akhirnya numpuk di darah kita, Bung Hasan. Dan kenapa kalau misalnya kita berbicara diabetes ini ada yang miris gitu ya, tapi sebetulnya ketika kita memang menterapi dan menjaga, betul-betul menjaga penyakit kita supaya tidak mencapai komplikasi, ini tentunya tidak akan miris lagi, Bung Hasan. Gitu. Kita mirisnya adalah ketika memang si diabetes ini sudah komplikasi ke mata, kemudian komplikasi ke otak, bisa terkena stroke juga nih Bung Hasan nih. Kemudian bisa juga nanti jadinya komplikasi ke jantung. Bisa juga yang paling banyak adalah komplikasinya ke ginjal, akhirnya menjadi gagal ginjal, akhirnya cuci darah. Dan kasus ini banyak sekali. Dan tentunya mungkin Bapak Ibu taunya adalah adanya gula basah dan adanya gula kering. Dimana gula basah kalau misalnya dia luka jadinya bonyok gitu ya. Diabetes basah kan katanya. Nah, diabetes basah. Ada lagi nanti yang bilang ada diabetes kering. Kalau luka nggak kenapa-kenapa. Sebetulnya kalau untuk di medis tidak ada bahasa tentang diabetes basah dan diabetes kering gitu. Ini hanya sebutan-sebutan kita aja di lingkungan karena melihat misalnya ada yang luka diabetes kemudian sampai kakinya hitam-hitam sampai sulit sembuh. Tapi memang untuk yang diabetes ini karena dia gulanya darahnya itu kental karena si gula tadi, akhirnya membuat untuk kita proses penyembuhannya memang lebih lama dibandingkan orang-orang yang memiliki luka tetapi tidak ada diabetes nih Bung Hasan. Jadi makanya kalau orang yang dengan diabetes punya luka harus dibersihin tiap hari, nggak boleh bosen nih Bung Hasan gitu. Karena apa? Karena memang salah satunya tadi dia untuk proses penyembuhannya lama. Dan itu gampang dokter ya, karena tidak ada dialiri oleh dokter darah-darah ke itu biasanya di daerah kaki tuh dokter ya, yang suka luka yang seperti nah diabetes ya. Banyak banget nih Bung Hasan yang memang ternyata udah terkena diabetes kemudian ada luka di kakinya. Kalau misalnya lukanya ini tidak kita tidak kita rawat dengan baik, ini bisa memicu daripada lukanya bisa menghitam, lama-lama jaringannya mati, terus harus diamputasi. Ini kan sedih banget ya. Makanya kenapa di sini kita sebutkan meskipun kita memiliki diabetes, tapi ya jangan miris. Jangan mirisnya kenapa? Kita cegah supaya diabetes kita tidak bertambah parah, atau kita cegah diabetes kita supaya tidak ada komplikasi ke depannya. Gitu. Ini adalah yang harus kita pikirkan dan yang harus kita jalankan supaya kehidupan kita setahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang masih bisa baik-baik aja. Dipersembahkan oleh PT Unimax Power
didukung oleh Bio 7.